Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Afila Maharani. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat batik. Nah, sebenarnya ini adalah tag kedua karena video yang pertama itu gagal. Gagalnya itu seperti ini. Ini saat proses pencelupannya. Nah, saat dicelup ini warnanya masih hitam pekat. Ini juga penyelupnya sebanyak 2 kali. Setelah itu saya diamkan. Nah, setelah didiamkan, dibilas, dan yang terjadi seperti ini guys. Warnanya luntur menjadi warna biru dongker seperti ini. Dan lebih parah ketika melakukan melorot, warnanya hilang dan hasilnya jadi seperti ini guys. Nah, jadi di situ kegagalannya. Sebenarnya video yang tadi itu bukan pertama kali saya ngebatik. Saya pernah ngebatik 1 kali waktu beberapa tahun yang lalu, dan itu alat dan bahannya sudah disediakan semua. Kalau di video kali ini saya menyediakan alat dan bahannya sendiri, dan seperti tadi hasilnya gagal. Nah, biar kita nggak gagal-gagal lagi, tonton videonya, jangan di skip ya, ikuti step by stepnya, oke? Pertama yang kita lakukan adalah membuat motif. Kita buat motifnya di kertas biasa dulu dan ditebalkan dengan spidol agar mudah dijiplak nantinya. Lalu jiplak motifnya di atas kain katun ataupun kain mori. Nah, kain yang digunakan ini harus katun ya, karena agar warnanya dapat teresap dengan sempurna. Nah, cara untuk membedakan kain katun dan kain sintetis ada di video sebelumnya, video yang berjudul tutorial membuat tie-dye atau shibori, atau bisa klik link di pojok kanan atas ini. Lalu panaskan lilin atau malam agar mencair. Saya hanya pakai alat seadanya yang ada di rumah, mangkok stainless steel dan kompor yang biasa di rumah, dengan disangga pemanggangan atau apapun, agar apinya tidak mengenai langsung ke mangkoknya. Apinya juga di set yang paling kecil. Suhu malamnya harus pas agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena kalau terlalu dingin hasilnya seperti yang di video ini agak terlalu panas. Hasilnya nanti tidak tembus ke bagian buru kain. Nah, yang sedang saya canting saat ini sudah pas. Teksturnya cair dan menembus sampai ke belakang kain dan tidak menggumpal. Harus dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya rapih. Perhatikan cara memegang cantingnya. Nah, jangan dipegang secara mendatar saat tidak digunakan, karena malamnya akan mudah menetes. Jadi kita gunakan agak menghadap ke atas, dan saat akan digunakan ke kainnya, kita turunkan. Nah, ini hasil motifnya yang sudah diberi malam. Maaf hasilnya belum terlalu rapih karena saya baru belajar membuat batik. Yang pertama, jangan lupa pakai sarung tangan. Lalu sediakan botol apapun, dan pewarnanya. Pewarna yang saya pakai jenis Remasol, warna biru turkis, ukurannya 20 gram, bisa dilarutkan 500-2400 ml air. Jadi kesalahan kemarin, Remasol ini adalah pewarna colet, sedangkan saya memakainya untuk pencelup. Lalu pindahkan pewarnanya ke botol, karena kalau warnanya sisa, jadi kita dapat menyimpannya lagi. Saya hanya menuangkan 5 gram karena kainnya kecil. Dilarutkan dengan 150 ml air, lalu ditutup dan dikocok-kocok agar warnanya tercampur dengan rata. Di sini hanya pakai air dingin karena petunjuk pemakaiannya ini dengan air dingin. Kain diletakkan di atas alas ataupun dibentang. Di sini saya pakai keranjang dapur. Siapkan spons dan pewarnanya. Tuang pewarnanya ke spons. Lalu
Lalu apply ke kain dengan ditap-tap seperti ini ataupun bisa juga diusap. Lakukan dengan perlahan dan merata. Nah, seperti ini sudah merata. Lalu kita akan diamkan beberapa saat agar warnanya meresap. Dan kita lakukan pewarnaan lagi sebanyak 3 kali agar warnanya meresap sempurna. Siapkan mangkuk, soda as, dan segelas air. Sebenarnya penguncian warna ini membutuhkan water glass, namun karena di sini tidak ada yang menjualnya dan tidak bisa dikirim keluar Pulau Jawa, saya menggunakan soda as sebagai penggantinya. 1 sendok makan soda as dilarutkan dalam 1 gelas air dingin. Lalu kita aduk-aduk. Jangan sampai mengenai tangan karena soda as ini berubah menjadi panas. Lalu lapisi meja dengan plastik agar meja kalian tidak kotor. Lalu bentangkan kain yang sudah didiamkan selama 4 jam. Setelah itu, oleskan soda as menggunakan kuas secara merata dan perlahan. Pada video sebelumnya, saya tidak melakukan fiksasi, jadi warnanya luntur. Nah, di fiksasi ini sangat penting sekali karena warnanya dapat terserap dengan sempurna, terkunci jika dilakukan fiksasi. Semua bagian sudah teroles, lalu kita lipat kainnya agar mudah disimpannya. Dilipat dengan rapi agar hasilnya tidak kusut. Lalu kita simpan ke dalam plastik yang kedap udara agar menghindari udara masuk. Lalu dipres. Nah, setelah itu kita simpan selama 1 malam atau 8 jam. Siapkan air suhu biasa. Lalu kita bilas kain yang sudah kita diamkan semalaman. Hal ini bertujuan mengurangi sisa-sisa zat warna yang masih menempel pada kain. Nah, lihat perbedaannya pada video di awal. Jika tidak dilakukan fiksasi, warnanya banyak yang luntur, sedangkan yang sudah difiksasi, warnanya tidak luntur sama sekali, hanya menghilangkan zat warna yang tersisa. Siapkan baskom, tuangkan air mendidih, lalu tambahkan setengah sendok soda as. Soda as ini bertujuan memudahkan melorotnya lilin. Nah, lalu kita celupkan kainnya. Saat dicelupkan ke air panas, warnanya pasti akan tetap luntur. Namun jika sudah melakukan penguncian, lunturnya tidak terlalu parah, hanya sekitar 20%. Nah, tidak perlu lama-lama, karena soda as sudah membantu untuk meluruhkan lilinnya dengan cepat. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita jemur hingga kering.
Lalu ke proses yang terakhir, siapkan air hangat dan larutkan garam. Lalu kita celupkan kain yang sudah kering. Kita rendam selama 10 menit guna mengurangi pelepasan zat warna. Dan terakhir kita jemur kembali. Bisa dilihat hasilnya, pada bagian pertama yang saya beri lilin itu kurang panas, jadi hasilnya tidak terlalu maksimal. Untuk warnanya sesuai dengan yang diinginkan, biru turkis, dan motifnya dapat terlihat dengan jelas. Oke, sekian. Thanks for watching. See you on next video.